kita tanam sistem pagar, nanti 1 tahun 2 tahun kemudian kita mau gimana? Kan seperti itu mungkin ya mindset orang, karena mindsetnya orang itu kan berbeda-beda. Peran media sosial ini sangat penting sekali sahabat pusat semua. Bibitnya sendiri kita bisa menggunakan kopi di tempat kita. Kalau misalkan sahabat pusat semua belum tahu tentang bagaimana ciri-ciri karakter kopi yang bagus gitu kan, kita bisa lihat kebun kopi kita sendiri. Yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pusat semua. Kembali lagi di channel Dinas Pusat. Kali ini kita akan sedikit sharing tentang pola penanaman kopi sistem konvensional atau pada umumnya di petani-petani yang ada di daerah kami. Petani-petani lokal di sini, khususnya daerah kami di Dinas Pusat ini, mereka cenderung menggunakan jarak yang konvensional. Artinya mereka masih menggunakan jarak-jarak sistem tanam yang zaman dulu. Zaman-zaman yang mungkin kakek nenek mereka lakukan. Nah, sekarang mereka teruskan kembali. Ada salah satu contoh di tempat kami juga, mereka menggunakan jaraknya konvensional itu biasanya selebar rentang tangan nih, segini nih, rata-rata segini. Kalau diukur mungkin sekitar 2 meter sampai ya 2 meter lebih dikit lah, atau 1,5 meter gitu. Tapi ini akan kita sedikit lagi ya, sedikit ulas. Kenapa kok mereka masih menggunakan sistem itu? Tidak menggunakan sistem pagar, sistem ini, sistem itu, dan sebagainya. Nah, rata-rata petani di sini itu masih seperti itu, sobat pusat semua. Jadi turun-temurun antara kakeknya, kemudian bapaknya, kemudian beliau, bahkan masih ada juga yang petani-petani muda seperti kami ini, petani milenial, katakanlah seperti itu, dia masih turun-temurun. Artinya belum mampu atau belum berani spekulasi bagaimana jarak sistem pagar ini diterapkan di kebunnya masing-masing. Mungkin juga pemikirannya banyak seperti ini, sahabat pusat semua. Nah, nanti gimana nih kalau saya rombak habis semua, kemudian kita tanam sistem pagar, nanti 1 tahun 2 tahun kemudian kita mau gimana? Kan seperti itu mungkin ya, mindset orang, karena mindsetnya orang itu kan berbeda-beda. Nah, jadi antara tempagar dan sistem konvensional, mereka masih belum mampu untuk menerapkan. Nah, seperti itu sahabat pusat. Entah itu belum mampu, entah itu belum berani spekulasi, atau bahkan masih cenderung ragu-ragu untuk menerapkan sistem pagar. Kenapa sih mereka ini masih ragu-ragu gitu ya untuk berubah jarak tanam? Nah, mungkin nih, karena gini, pikiran saya mungkin sama juga dengan pikiran-pikiran petani yang lain pada umumnya gitu. Mereka cenderung malas mengubah dari sistem konvensional ke sistem pagar. Ini yang pertama, ini mereka belum beraninya karena, nah ini kopi ini umurnya 2 tahun baru bisa dipetik hasil gitu kan. Nah, dalam 2 tahun ini petani di sini dia ini masih mengandalkan penghasilan dari kopi tersebut. Nah, kopi tersebut ini tidak mungkin bisa, katakanlah nggak bisa mencukupi gitu untuk kebutuhannya sehari-hari kalau kopinya langsung dibabat semua dan diganti dengan kopi sistem pagar. Nah, itu nanti ada solusi ya. Di petani-petani di sini ya, ini sekitar 60-70% ini petani yang sudah senior. Artinya senior itu umurnya sekitar antara 40-an ke atas lah. Nah, jadi gitu. Nah, 40-an ke atas ini atau petani senior yang kita sebut seperti itu, ini mereka cenderung sistem-sistem yang baru atau pola tanam yang baru. Mereka belum mengenal YouTube mungkin, kemudian sosial media yang lain. Jadi mereka masih menggunakan jarak tanam sistem konvensional. Jadi seperti itu.
untuk media sosial bagi petani gitu ya. Ini sangat penting sekali ya. Apalagi generasi-generasi seperti kita ini harus mampu mengimbangi pola pemikiran untuk majunya seperti apa gitu. Jadi petani-petani muda dan petani-petani senior ini harus berpikir kritis tentang media sosial itu seperti apa. Media sosial yang sekarang kita lihat, YouTube, mungkin Facebook, kemudian TikTok, mereka sudah menyediakan platformnya masing-masing. Nah, kita sebagai petani kopi, kita harus menyisihkan waktu 1 jam, 2 jam untuk menyisihkan menonton video-video yang bermanfaat bagi petani seperti kita seperti ini. Nah, peran media sosial ini sangat penting sekali, sahabat pusat semua. Nah, karena kemajuan teknologi, kemajuan sistem informasi gitu ya, itu terletak untuk sekarang ini ya, ini terletak di media sosial seperti itu. Karena untuk dari bahasa mulut ke mulut, kalau zaman dulu kan mulut ke mulut, kemudian mata ke mata, itu sekarang itu sudah jarang sekali terjadi. Jadi peran media sosial ini sangat penting sekali bagi kita. Nah, untuk jarak tanam konvensional, saya rasa, saya pandang juga sedikit kurang ya. Nah, mungkin jarak konvensional ini mereka mungkin kelebihannya nanti akan diokulasi atau setek dengan klon-klon atau entres-entres yang berkualitas seperti itu. Petani lokal pada umumnya mereka masih menggunakan entres-entres yang bisa dikatakan lokal, masih yang ada di dalam kebunnya, kemudian kadangan atau bisa dikatakan cenderung syukur memilih bibit. Yang penting disetekkan, kemudian tumbuh dan berbuah, tapi ya berbuah, tapi hanya sedikit gitu. Jadi kurang. Menurut saya sangat penting sekali karena seperti ini. Jarak yang bisa dikatakan sistem pagar itu jaraknya 3 meter kali 1 yang idealnya gitu ya. Nah, 3 meter kali 1 ini kalau kita tanam di kebun kita seluasnya 1 hektar, itu dia masuk sekitar 3.000 batang kopi. Ya kan? Nah, dalam 3.000 batang kopi ini dalam perawatan kita enak, kemudian dalam pengerjaan, penyemprotan, pengendalian gulma ini sangat memudahkan sekali gitu kan. Nah, jadi jarak tanam sistem pagar ini bisa dikatakan yang pertama enak perawatan, begitu enak perawatan otomatis hasilnya akan naik gitu, sahabat pusat. Nah, ketika hasil naik berarti juga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dibanding dengan sistem konvensional. Kalau sistem konvensional itu dia menggunakan rentang tangan kan, bisa dikatakan seperti itu. Dalam 1 hektar kita bandingkan ya, kalau 1 hektarnya itu sekitar masuk di 2.500 batang kopi. Itu sekitar segini nih, ya kan? 2.500 batang kopi kalau kita rawat, nah secara jumlah saja ini sudah kalah nih, secara jumlah, ya kan? Apalagi secara hasil gitu kan. Secara jumlah batang, jarak konvensional ini sudah kalah dengan jarak sistem pagar. Walaupun dengan bisa dikatakan buah yang sama gitu kan. Secara jumlah pohon saja sudah kalah. Buahnya apalagi. Walaupun kita enak mengerjakan, 1 batang kopi itu sekitaran ya 1,5 sampai 2 kilogram green bean, bisa dikatakan seperti itu. Oke, apakah pagar efektif diterapkan? Satu-satunya gitu ya. Nah, saya jawab mungkin kalau menurut saya tidak juga. Karena kalau kita bisa mengokulasi atau menyetek dengan batang kopi dengan suatu entres yang bisa dikatakan unggul gitu, kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal selain jarak tanam pagar tersebut. Lagi untuk bibitnya sendiri ya, untuk bibitnya sendiri sahabat pusat semua, kita bisa menggunakan kopi di tempat kita. Kalau misalkan sahabat pusat semua belum tahu tentang bagaimana ciri-ciri karakter kopi yang bagus gitu kan, kita bisa lihat di
kebun kopi kita sendiri, yang pertama itu buahnya terlihat lebat bukan 1 tahun saja. Artinya setiap tahunnya dia merata. Merata itu konsisten gitu. Artinya seperti itu. Dalam 1 tahun buahnya lebat. Kemudian tahun berikutnya dia lebat lagi. Tahun ketiga masih lebat juga. Dan seterusnya. Nah, itu bisa dikatakan nanti bibit kopi itu akan berkualitas. Ya, kita cara memilih bibit di kebun kita sendiri. Nah, untuk mungkin sekarang sudah banyak ya kawan-kawan kita, kawan-kawan petani khususnya, petani kopi, ini yang berjualan bibit-bibit yang bisa dikatakan unggul atau bisa dikatakan maksimal untuk ditanam kopi sistem pagar. Nah, kopi sistem pagar ini sendiri kita menggunakan lancuran. Nah, lancuran ini nanti kita yang pertama terserah mau dijambang atau nanti mau diokulasi ya. Kalau saya pribadi itu jambang. Nah, jambangannya dari mana? Dari kopi yang berada di kebun saya sendiri yang setiap tahunnya buahnya konsisten seperti itu. Konsisten. Untuk sistem pagar sendiri, kapan sih kita bisa memanen sistem pagar ya? Nah, 2 tahun sistem pagar ini kita bisa panen. Kemudian dalam 2 tahun itu bisa dikatakan buah permen ya. Buah yang pertama tumbuh dari tunas-tunas kopi yang kita tanam itu. Nah, dalam 2 tahun itu kita bisa maksimalkan lagi sampai maksimal 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun ini kita bisa maksimalkan. Di tahun keempat itu usahakan kita sudah potong pohon-pohon kopi itu untuk ditanam tunas yang baru gitu. Jadi sebelum tahun keempat, usahakan kita mengingut tunas atau memelihara tunas untuk kita pelihara sampai 1 tahun berbuah gitu. Jadi mungkin segitu dulu ya untuk kawan-kawan semua channel Dinas Pusat. Yang pertama, sebagai petani muda seperti kita harus melek media sosial. Sumber informasi sudah banyak, kita tinggal memanfaatkan dan menggunakannya dengan bijak. Itu yang pertama pesannya. Kemudian yang kedua, jangan ragu-ragu untuk menanam sistem pagar. Kalau belum berani spekulasi untuk membabat habis, kita bisa menyisipkan tanaman kopi sistem pagar itu di sela-sela pohon kopi konvensional milik kita. Untuk yang ketiga, jangan lupa teman-teman semua subscribe channel kami, channel Dinas Pusat.